Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero, Muhammad Baron mengatakan saat ini manajemen Pertamina Pride terus memproses perizinan VLCC agar bisa melintasi Selat Hormuz dengan memperhatikan faktor keselamatan awak kapal, kargo, hingga kapalnya sendiri. Sementara itu, Baron memastikan kapal Pertamina Gamsurono telah keluar dari Selat Hormuz dengan aman setelah terjebak di kawasan sejak pecahnya perang Amerika Serikat dan Iran. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Luar Negeri. Tentunya untuk Pride sampai dengan saat ini kami sedang berproses untuk perizinannya. Dan saat ini karena Selat Hormuz juga memanas kembali, sehingga pelaksanaan kargo dari Pride masih tertunda. Dan nanti apabila sudah melintas, benar itu adalah untuk di Cilacap. Portugal lolos ke babak 16 besar setelah menang comeback atas Kroasia di babak 32 besar. Pemirsa, informasi tadi akan menutup Sindo sore hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan di sindonews.com. Saya David Silahoy mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Ya, berikut ini pemirsa visual dari reruntuhan Husainiyah Imam Khomeini. Ribuan orang berseru dan ungkapkan rasa duka yang begitu dalam atas berpulangnya pemimpin Iran Ali Khamenei dalam konflik yang melibatkan Iran dan juga Amerika Serikat Februari lalu. Berdasarkan informasi, upacara resmi pemakaman mendiang Ali Khamenei pada esok hari di Kompleks Imam Khomeini, Musola, Teheran. Dalam hal ini, pihak berwenang telah menyiapkan akomodasi di masjid, stadion, taman, dan kamp sementara untuk menampung massa yang hadir di hari upacara pemakaman. Selain warga Iran, sejumlah pemimpin agama dari Asia, Eropa, dan Timur Tengah turut memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei menjelang upacara pemakaman. Diperkirakan lebih dari 90 delegasi negara akan hadir dalam rangkaian upacara pemakaman tersebut. Kericuhan tidak terhindarkan saat ratusan warga terlibat aksi saling dorong demi berebut kipas angin dan pendingin ruangan di pusat perbelanjaan di Prancis. Aksi ini dipicu gelombang panas ekstrim yang tengah melanda sebagian besar daratan Eropa. Aksi saling dorong terjadi di pusat perbelanjaan Lidl di wilayah Nanterre. Pembeli yang mengantre sejak subuh nekat mendobrak masuk berdesakan hingga terlibat baku hantam demi mendapatkan perangkat pendingin udara. Aparat kepolisian bahkan terpaksa diterjunkan ke lokasi setelah massa merusak pintu masuk toko dan memicu perkelahian hebat. Akibat bentrokan dan adu mulut yang tidak terkendali, dilaporkan hanya sedikit pembeli yang akhirnya berhasil membawa pulang alat pendingin udara tersebut. Warga Eropa kini melakukan cara apapun demi mempersiapkan diri untuk menghadapi gelombang panas ekstrim yang diprediksi masih akan terjadi. Gelombang panas yang melanda Eropa membuat kebun binatang Madrid, Spanyol sajikan buah beku untuk bantu hewan mengatasi cuaca panas. Camilan beku khusus ini disajikan sesuai spesies mereka. Ya pemirsa, nampak panda raksasa asik menikmati camilan dingin di kebun binatang Madrid, Spanyol. Camilan beku tersebut berisi semangka, apel, anggur, labu, dan daun bambu. Tak hanya itu, seekor orang utan bernama Sela yang berasal dari Kalimantan juga nampak sedang menyantap camilan dingin lainnya. Nampak juga Oa, kera kecil eksotis yang sedang bermain dan menikmati cemilan di tengah cuaca panas. Selain itu, pihak kebun binatang juga menyediakan pancuran air pendingin dan akses ke kolam seiring berlanjutnya gelombang panas yang hebat di Spanyol. Spanyol sedang mengalami gelombang panas dengan suhu melebihi 40 derajat Celcius di beberapa wilayah negara tersebut, terutama selama bulan Juni dan awal Juli 2026. Amerika Serikat tidak luput dari gelombang panas. Warga New York mencari tempat berlindung di pusat-pusat pendingin, air mancur, dan ruang publik ber-AC. Setelah kota tersebut mencatat hari pertamanya dengan suhu mencapai 37,8 derajat Celcius,
dalam hampir 14 tahun terakhir. Rekaman video yang diambil pada hari Kamis menunjukkan orang-orang nampak mengunjungi tempat yang bersuhu sejuk dan membeli minuman dan makanan yang segar seperti yogurt beku. Sementara itu para pedagang kaki lima nampak sibuk menawarkan air es kepada pejalan kaki. Anak-anak juga tampak asik bermain di air mancur. Layanan cuaca nasional memperingatkan bahwa kombinasi panas dan kelembapan yang berbahaya di New York City dapat membuat suhu terasa seperti mencapai 44,4 derajat Celcius, terutama bagi orang-orang yang bekerja atau menghabiskan waktu di luar ruangan. Bagi sebagian warga New York, cuaca panas ini juga memicu krisis biaya rumah tangga karena banyak warga terpaksa berhenti menyalakan pendingin ruangan setelah tagihan listriknya melonjak tajam. Miris 35 rombongan biksu yang melakukan perjalanan ziarah ditabrak oleh mobil pick-up yang digendarai anak kecil. 8 biksu dinyatakan meninggal dunia. Ya, inilah rombongan 35 biksu yang menjalani perjalanan spiritual di Provinsi Mukdahan, Thailand. Di tengah perjalanan, sebuah mobil pick-up melaju kencang dan menabrak rombongan biksu ini. Diduga mobil dibawa anak kecil umur 11 tahun yang mencuri pick-up dari orang tuanya. Akibat insiden ini 5 biksu meninggal di tempat, 3 lainnya menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit, sementara 13 lainnya dalam kondisi kritis. Kiper asal Palestina Salim Al-Ashkar meninggal dunia usai ditembak oleh tentara Israel. Di tengah hegemoni Piala Dunia, kiper asal Palestina Salim Al-Ashkar dilaporkan meninggal dunia setelah ditembak oleh tentara Israel di jalur Gaza. Kepergian sang kiper menyisakan pilu karena ia baru menikah 5 bulan lalu dan meninggalkan istri yang sedang hamil anak pertama. Kepergian Salim menambah daftar lebih dari 1.000 atlet Palestina gugur akibat serangan Israel. Pemirsa, ketenaran yang dimiliki bintang sepak bola Argentina Lionel Messi tidak membuatnya terbebas dari prosedur keamanan yang ketat di Bandara Amerika Serikat. La Pulga menjalani pemeriksaan ketat seperti yang diberlakukan ke seluruh anggota rombongan timnas Argentina begitu mendarat di kota Miami untuk menghadapi Tanjung Verde di babak 32 besar. Peraih Ballon d'Or 6 kali ini menjalani prosedur pemeriksaan ketat yang biasa dilakukan saat memasuki Amerika, termasuk diperiksa menggunakan metal detector. Video ini pun viral di media sosial. Namun ada momen lucu yang membuat Messi tertawa terbahak-bahak, yakni saat mengetahui isi tas rekan setimnya, Christian Romero, selama pemeriksaan. Petugas rupanya menemukan sebuah pemantik api besar yang ditemukan di tas sang rekan. Just remember, next time you get annoyed at TSA, even Messi has to do it. Pemirsa, kapal tanker milik Pertamina, kapal Pertamina Pride yang membawa pasukan minyak mentah untuk kilang Cilacap dipastikan masih ada tertahan di Selat Hormuz, imbas kembali memanasnya geopolitik di kawasan Teluk Arab.